warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bio di mana saja kalian berada. Mudah-mudahan kalian sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kali ini Ibu akan jelaskan tentang sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah ini ada di semester ganjil ya. Ini membahas tentang darah, jantung dan alat peredaran darahnya. Komponen sistem peredaran darah ada darah, pembuluh darah, dan jantung. Mari kita bahas satu-satu. Kali ini yang akan Ibu bahas adalah tentang darah. Fungsi utama darah adalah mengangkut oksigen ke jaringan di seluruh tubuh. Yang kedua, mengangkut sari-sari makanan atau nutrien ke seluruh tubuh. Yang ketiga, mengangkut sisa-sisa metabolisme yang sudah tidak berguna ya, misalnya karbon dioksida, urea, sama laktat ke alat ekskresi. Yang keempat, mengedarkan hormon hasil sekresi dari kelenjar hormon ke tempat yang membutuhkan. Berikutnya, darah juga berfungsi melawan bibit penyakit, mengatur pH tubuh, mengatur suhu tubuh, melakukan mekanisme pembekuan tubuh. Plasma darah, jadi kalau misalkan darah kita itu disentrifuse ya dengan kecepatan yang sangat cepat, nanti akan terpisah dua bagian. Bagian yang Hb-nya ringan itu berada di atas, ini biasanya bagian cairan, kemudian bagian padatannya berada di bagian bawah ya. Nah, bagian yang berat jenisnya ringan, yang bentuknya cairan itu namanya plasma darah. Bentuknya agak kekuningan dan ini merupakan berguna dalam pengaturan tekanan osmosis darah, bertugas membawa sari-sari makanan, sisa metabolisme, hasil sekresi, dan beberapa gas. Plasma darah fungsinya juga mengandung sekitar 92% air, protein, dan senyawa organik lainnya. Terdapat garam anorganik, terutama NaCl, kemudian protein yang larut dalam darah terdiri atas albumin, globulin, dan protein pembentuk darah. Berikutnya adalah yang berat jenisnya berat ya, dia berada pada bagian bawah, biasanya bentuknya padatan, yaitu sel darah. Sel darah ini ada 3 macam, yaitu sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Nah, ini adalah bentuk-bentuknya. Yang seperti ini namanya, yang bentuknya seperti ini ya, bentuknya keping, kemudian di bagian tengahnya agak cekung ya, ini namanya eritrosit. Nah, ini adalah yang leukosit. Leukosit ini ada 5 macam ya, ada 5 macam, ada yang bergranul, granulosit, ini ada basofil, ada eosinofil, dan ada neutrofil dan eosinofil. Dan kemudian ada yang 2 dari bentuk sel darah putih ini yang tidak bergranul, yaitu limfosit dan monosit. Monosit ini adalah leukosit yang ukurannya paling besar. Satu lagi sel darah adalah trombosit. Trombosit ini fungsinya adalah untuk pembekuan darah. Kita bahas yang pertama adalah eritrosit atau sel darah merah. Ciri dan fungsinya, eritrosit itu tidak berinti sehingga tidak memiliki DNA, berbentuk bikonkav. Warna eritrosit tergantung pada Hb-nya. Kadar Hb atau hemoglobin bervariasi tergantung pada jenis kelamin dan umur seseorang. Eritrosit juga mengkatalisis reaksi antara karbon dioksida dan air. Jumlah eritrosit bervariasi tergantung jenis kelamin, usia, dan ketinggian tempat tinggal seseorang. Artinya, kalau tempat tinggal seseorang itu semakin tinggi, maka Hb-nya juga dia akan semakin tinggi, karena semakin tinggi tempat tinggal itu kadar oksigennya semakin rendah. Otomatis Hb-nya yang semakin tinggi ya, Hb-nya semakin tinggi prosentasenya, sehingga untuk mengikat oksigen yang kadarnya rendah kalau di tempat tinggi. Pembentukan eritrosit disebut dengan entropoiesis. Beberapa minggu pertama embrio di dalam kandungan, eritrosit dihasilkan dalam kantong kuning telur. Beberapa bulan kemudian pembentukan eritrosit terjadi di hati, limfa, dan kelenjar limfa.
Sesudah bayi lahir, eritrosit dibentuk oleh sumsum tulang, dan di usia 20 tahun, sumsum bagian proksimal tulang panjang sudah tidak menghasilkan eritrosit lagi. Eritrosit dihasilkan dalam sumsum tulang membranosa. Sel yang dapat membentuk eritrosit adalah hemositoblas atau sel batang mieloid yang mampu berkembang menjadi berbagai jenis sel darah bersifat pluripoten. Sel ini terdapat di sumsum tulang dan akan membentuk berbagai jenis leukosit, eritrosit, dan megakariosit. Eritrosit tua dimusnahkan di organ limpa atau lien dan hati. Nah, ini adalah diferensiasi sel-sel darah ya. Awalnya adalah sel induk pluripoten, kemudian sel induk pluripoten ini akan membelah menjadi sel induk limfoid dan sel induk mieloid. Sel induk mieloid ini nanti akan berkembang menjadi sel-sel darah ya. Sel ini adalah eritrosit, berkembang menjadi trombosit, ini keping darah, berkembang menjadi beberapa sel darah putih ya. Nah, sedangkan sel induk limfoid nanti berkembang akan menjadi sel limfosit. Dan limfosit ini masih bagian dari sel darah putih ya, leukosit. Nah, ini adalah diferensiasi dari sel darah. Kita bahas yang kedua adalah sel darah putih. Sel darah putih ini ada 6 jenis leukosit, yaitu neutrofil, eosinofil, basofil, dan monosit, limfosit, dan sel plasma. Ya. Neutrofil, eosinofil, dan basofil disebut granulosit karena tadi sudah Ibu tunjukkan ya, karena itu bergranul ya, bergranul. Sedangkan limfosit dan monosit tidak bergranul sehingga disebut agranulosit. Sebagian dibentuk di dalam sumsum tulang, ya. Yang sumsum tulang ini granulosit, monosit, dan limfosit. Sebagian dalam jaringan limfa, limfosit, dan sel plasma. Bahan yang diperlukan untuk membentuk leukosit adalah vitamin dan asam amino. Nah, kalian jangan lupa ya, kadang-kadang kalian harus minum vitamin ya. Asam amino kita peroleh dari protein yang kita makan ya. Manfaat leukosit adalah untuk membantu pertahanan tubuh terhadap infeksi yang masuk ya. Artinya kalau ada kuman yang masuk, kalau ada bakteri, protista ataupun parasit yang masuk ke dalam tubuh kita, maka leukosit atau sel darah putih inilah yang akan menghancurkan parasit-parasit atau kuman-kuman yang masuk dalam tubuh kita ini. Yang ketiga adalah keping darah atau trombosit. Fungsi utama dari trombosit ini adalah sebagai sistem pertahanan dari luka ya. Jika terjadi luka, ini tubuh kita nanti ada pertahanan sendiri supaya darah itu tidak keluar ya. Supaya tidak keluar nanti bisa-bisa kita kehabisan darah. Mekanismenya adalah yang pertama, kalau terjadi luka maka akan sel trombosit ini akan mengeluarkan enzim tromboplastin ya. Tromboplastin ini kemudian akan membentuk menjadi protrombin ya, dengan adanya vitamin K ya dan kalsium. Jadi vitamin K juga sangat penting untuk pembentukan pembekuan darah ya. Begitu juga kalsium. Jangan sampai kita kekurangan kalsium dan kekurangan vitamin K, karena ini pembentukan protrombin. Kalau trombin ini akan terbentuk, maka akan membantu proses terbentuknya protrombin menjadi benang-benang fibrin ya. Nah, kalau sudah terjadi benang-benang atau jaring-jaring fibrin di dalam satu luka, maka akan jaring-jaring atau fibrin ini akan membentuk luka supaya darah tidak akan keluar. Nah, ini adalah proses mekanisme penggumpalan darah sehingga tidak keluar darahnya. Penggolongan darah itu ada yang biasanya adalah dengan sistem AB0 ya. Agglutinogen adalah antigen dalam eritrosit yang membuat sel peka terhadap agglutinasi. Sedangkan agglutinin adalah substansi yang menyebabkan agglutinasi sel.
Jadi di sini untuk penggolongan darah itu didasarkan pada kandungan agglutinogen dari seseorang ya. Di sini golongan darah dengan unsur agglutinogen dan agglutininnya ada 4 golongan darah. Ada golongan darah O atau 0 ya. Ini tidak mempunyai kandungan agglutinogen. Kemudian golongan A mempunyai agglutinogennya A. Golongan darah B mempunyai agglutinogen B. Golongan darah AB mempunyai agglutinogen AB, A dan B. Agglutininya kalau pada yang 0 mempunyai anti A dan anti B. Kalau golongan darahnya A mempunyai agglutinin anti B. Karena kenapa di sini golongan darahnya A, agglutinogennya A dan agglutininya anti B? Karena kalau anti A nanti akan terjadi penggumpalan ya. Akan terjadi penggumpalan. Jadi otomatis kalau seseorang yang golongan darahnya A, dia akan mempunyai agglutinogen A dan mempunyai agglutininya anti B ya. Penggolongan yang kedua berdasarkan resus, sistem resus. Didasarkan atas ada tidaknya resus yang disebut juga dengan faktor resus. Seseorang yang memiliki faktor resus di dalam darah merahnya disebut bergolongan resus positif. Sedangkan orang yang tidak memiliki faktor resus dalam darah merahnya disebut bergolongan resus negatif. Nah, ini pemindahan antibodi antiresus pada ibu hamil terhadap bayinya. Kalian lihat ya pada gambar ini. Transfusi darah, mungkin kalian sering ya, ada yang sering transfusi darah untuk membantu teman-teman kita yang kekurangan darah. Ada golongan darah, jadi ada bagan atau tabel seperti ini. Ini sebenarnya tabel yang sudah lama ya. Skema ini yang sudah lama. Untuk sekarang ya, transfusi darah itu harus 1 golongan dan 1 resus. Artinya jika seseorang golongan darahnya A, maka resusnya dia yang donornya adalah resipiennya A, maka donornya juga harus A. Begitu juga resusnya harus sama-sama. Kalau resusnya positif maka donornya juga harus resusnya juga positif. Jadi antara donor dengan resipien harus sama-sama ya. Baik golongan darah maupun resusnya. Mana saja kalian berada, mudah-mudahan kalian bisa menyimak apa yang sudah Ibu jelaskan ya. Tetap kalian belajar ya. Mudah-mudahan kalian mendapatkan berkah dari ilmu yang kalian dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.